Hai kawan-kawan guys yang ada di seluruh Indonesia, yang saat ini saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Amin. sama Tuhan Yang Amin. Maha Esa. Saya kedatangan teman, atau mungkin saya mendatangi teman, saya mendatangi teman kan. Kebetulan teman saya perkenalkan nih, ini adalah Bro Nandang. Ya, selamat malam. Ini adalah teman kita Mik Surya. Halo. Oke, salam kenal semua. Saat ini kebetulan di Indonesia lagi ramenya berita yang sangat menakutkan. Yang horor sekali kedengarannya adalah merebaknya wabah virus COVID-19, atau teman-teman yang banyak tahu adalah virus corona yang mulai pertama beredar kita dengar adalah di Wuhan pada Desember 2019 kemarin. Dan mulai ramenya di Indonesia pada pertengahan atau mungkin awal Februari, pertengahan Februari 2020. Bahasan hari ini adalah bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap pekerja informal. Kalau memang pekerja formal, pemerintah mungkin sudah mulai menginstruksikan untuk bekerja di rumah, terus mereka sudah menerima gaji dari perusahaannya. Terus bagaimana nih pekerja informal nih, kurang lebih contohnya nih pekerja informal seperti ojek online ya Pak Mamik ya. Ini ojek online ini kan dia nggak terima gaji, dia itu bekerja dari hari pendapatannya tuh harian, dari hari demi hari untuk dapat uang. Itulah yang menjadi pendapatan dia. Kalau ini berita tentang instruksi pemerintah untuk lebih banyak berdiam diri di rumah, mengunci diri di rumah, menghindari keramaian, gimana nih nasib mereka nih ojol, terutama untuk yang kita lihat saat ini ojol nih, dampak dari corona ini Pak Mami. Ya, kalau kita perhatikan ya, Hmm. dampaknya sangat besar sekali untuk Hmm. para pekerja informal. Hmm. Karena ini seperti yang Bung Ben katakan itu Hmm. contohnya ojol. Ya ojol betulan nih. Ternyata kan ojol itu ketika akan keluar rumah aja sudah berisiko. Iya. Risikonya besar sekali. Ketika dia belum tentu mendapatkan hasil dari dia keluar rumah. Dengan niat untuk bekerja aja dia keluar rumah, resikonya untuk terkena virus itu sangat besar sekali. Gitu ya. Dia Besar itu. harus mengorbankan, istilahnya harus mengorbankan bukannya dia seorang yang berani, tapi karena kebutuhan juga kan? Kebutuhan juga, mau nggak mau. Ya, istilahnya bukan karena dia sok-sokan, sok jago atau gimana, sok kebang, enggak seperti itu juga. Jadi satu resikonya rentan terkena virus karena selalu bertemu dengan orang-orang asing lah. Yeah. Di jalanan itu kan Ketemu dengan orang asing. entah itu benda-benda juga yang dia pegang atau Asing, seperti apa, penumpang juga asing ya. Nah itu ketika keluar juga dia belum tentu dengan kondisi sekarang yang rata-rata stay di rumah. Banyak orang yang jalanan aja sekarang. Saya biasanya bawa mobil pagi-pagi itu macetnya minta ampun. Sekarang setengah jam nyampe kantor sudah. Guys, Bandung tuh sepi loh guys. Sepi saat banget. ini sepi banget. Sepi banget. Siang tuh sepi. Pasar sepi. Itu. Terus jadi belum tentu dia mendapatkan hasil seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Nah resikonya juga dampaknya ke keluarga. Anak bininya mau makan apa gitu kan. Informal nih. Nah itu makanya untuk wabah ini bukan hanya sekedar penyakitnya aja atau apanya, dampaknya juga ke faktor ekonomi masyarakat luas pada umumnya. Itu untuk orang-orang kecil itu besar sekali dampaknya besar sekali, terutama misalnya kalau nih si ojol ini ada penumpang, ojol motor, ojek online atau misalnya seperti itulah, ada penumpang atau ojek di pangkalan. Penumpang yang naik itu kan hampir bisa kita katakan orang asing ya. Orang asing ya. Terkontaminasi dari virus itu, atau mungkin syukur-syukur nggak ada itu mereka terkena COVID-19. Tapi rentan sekali mereka buat mendapatkan itu Pak Nandang. Terus dengan resiko seperti itu pemerintah gimana melihatnya nih Pak Nandang nih kira-kira?
Ya, kalau saya sih dilihatnya dari kacamata masyarakat ya, walaupun nanti mungkin pendapat saya terlalu pragmatis ya. Tapi paling tidak begini, eh, bagaimanapun status tanggap darurat itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Iya. Nah, ketika status tanggap darurat atau status darurat dikeluarkan pemerintah, itu memang seharusnya undang-undang sudah mengatur ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Walaupun nanti melibatkan berbagai pihak lain, misalkan unsur masyarakat, swasta dan yang lainnya. Nah ya, menurut saya yang bisa berkaca dari beberapa pengalaman atau lesson learn, pembelajaran terbaik dari negara lain, misalkan pemerintah harus melakukan social protection tentunya. Dia melakukan proteksi sosial kepada masyarakat terkait dengan beberapa sektor informal tadi. Contohnya gini, tadi contoh oleh Bro Mamik tentang ojek online ya. Nah, di samping ojek online juga ada pekerja sektor lain semacam pedagang kaki lima atau pedagang atau pekerja keliling. Iya. Nah, itu juga Pedagang-pedagang di sekolahan itu tuh yang jualan persis. yang mengandalkan nasibnya itu mereka berjualan di depan itu sekolah. Itu sepi, tutup gitu. Nah, tidak hanya ojek online saja, Opang juga termasuk mendapatkan Opang, ya. ini dampak ya, ojek pangkalan. Nah, tadi saya katakan tadi di awal, kita harus negara harus mengambil peran itu melakukan social protection. Tapi memang kalau bicara negara memberikan santunan ke seluruh penduduk kayaknya nggak mungkin juga ya. Kita bukan negara besar secara finansial. Secara finansial kita bukan negara besar, tapi kalau buat ini kita cukup besar. Betul. Indonesia. Wilayah dan potensi lain besar, tapi secara finansial memang kita akan kesulitan. Nah, itu yang pertama, idealnya harus melakukan itu social protection kepada masyarakat secara finansial untuk mengganti penghasilan masyarakat yang saat ini terganggu. Itu yang pertama. Tapi paling tidak pemerintah bisa melakukan beberapa kemudahan-kemudahan terhadap kebijakan. Contohnya begini, bagaimana pemerintah menghidupkan sistem dagang yang dari konvensional menjadi digital. Seperti itu. Misalkan para pelaku yang saat ini berjualan secara offline di toko, nah, pemerintah banyak memberikan fasilitas nih. Kalau bagaimana kemudian akhirnya mereka bisa berjualan secara online dengan mudah. Iya, jadi dikasih sebuah kemudahan untuk itu ya. Nah, ketika semua pedagang offline atau pedagang konvensional itu berubah menjadi digital, nah tadi persoalan ojek online juga akan mendapatkan dampak positifnya. Contohnya misalkan begini, kalau selama ini banyak mendapatkan konsumennya dari penumpang dengan tripnya penumpang, tapi dengan adanya pengembangan e-commerce atau penjualan online, maka dia berubah menjadi pengiriman digital, gitu kan, seperti itu. Itu salah satunya. Tidak hanya memberikan santunan saja, tapi mempermudah peluang-peluang kerja dari digital, dari konvensional. Pekerjaan baru nih ya, pekerjaan baru. Persis. Di mana mereka dengan tadi Pak Nandang sampaikan itu meminimalisir kontak terhadap manusia. Betul. Gitu. Antar manusia itu sendiri. Antar manusia satu ke yang lainnya. Betul. Nah, sekarang ini contohnya pedagang keliling nih, mereka kita lihat ya, mereka betul-betul bekerja serabutan, mungkin tingkat tingkat pendidikan juga mungkin kurang ya, sehingga mereka tidak bisa menggunakan fasilitas digital untuk mengalihkan dari konvensional ke digital. Tapi saya kira ini sasaran juga bagi sektor swasta nih, memberikan dukungan kepada pekerja sektor informal tadi untuk bisa menggunakan teknologi, kan seperti itu. Upaya-upaya yang bisa dilakukan secara kolaboratif, saya kira itu diantaranya beronopal. Iya, benar. Jadi kalau kesimpulannya menurut saya nih Pak Mamik, Pak Nandang ya, ini nih wabah virus corona ini nggak bedanya atau mungkin orang-orang nyebut nanti akan terjadi perang dunia ketiga, ini adalah perang dunia ketiga. Semua dunia kesulitan, semua dunia dibikin repot dengan COVID-19 ini. Saya yakin banget ini repot banget, dan bahkan Menteri Keuangan bilang, Pak Nandang, wabah virus corona ini, COVID-19 ini lebih parah daripada krisis 98 loh Pak Mami. Lebih parah dari 98. Jadi teman-teman atau di luar sana yang mendengar channel ini, kalau memang yang biasanya masih mengabaikan atau mungkin menganggap ini adalah sebuah yang namanya maut, semua risiko adalah semua ada yang ngatur, berpikirlah untuk tidak seperti itu, karena kita manusia memang wajib untuk yang namanya berusaha menjaga keselamatan ya Pak Mamik ya, saya rasa gitu. Dan kita doakan sama-sama kepada seluruh rakyat Indonesia agar wabah virus corona ini cepat berakhir dan berakhir. Nih ingat, wabah ini nggak kelihatan dengan mata. Kalau itu ada penjahat yang kelihatan dengan mata, mungkin kita bisa menghindar. Ini
wabah nggak terlihat. Semoga wabah cepat berakhir, kita semua sama-sama bisa menjalankan ibadah puasa yang baik dengan tenang, dengan satu Mamik, ibadah puasa yang khusyuk ya kan, sampai juga kita bisa menjalankan bulan nanti di Idul Fitrinya, kita bisa jadi mudik. Jangan sampai nanti mudik kagak ada, puasa euforia puasanya hilang, esensi puasa esensinya kita dapat, tapi budaya puasa yang kalau sore-sore kita jalan-jalan ngabuburit tuh nggak ada, Panandang. Kita doain sama-sama. Oke, selamat malam, segitu dulu vlog channel. Saya udah bahagia sekali ketemu dengan sahabat saya Bro Nandang. Mik Surya bisa bantu ngomong, Bro Nandang bisa kasih masukan, Mik Surya bisa kasih masukan. Selamat malam, sampai kembali. Dah.